Halo semuanya, welcome ya di channel Mr. Trade In. Dan kembali lagi kita masuk dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 17 November. Dan kita akan review sedikit untuk market hari ini, yang dimana market sewaktu opening langsung mengalami koreksi. Setelah kemarin ya, cukup luar biasa kenaikan. Dan hari ini cukup merah, namun merahnya masih cenderung cukup wajar ya kalau saya bilang ini. Sempat bertahan untuk case kita di level 6.900 nih. Jadi so far untuk support yang terdekat di level 6.900. Tapi menariknya nih, sewaktu closingan ada tarikan ya ke atas yang membuat kembali ke posisi awal sewaktu ISG opening ya. Jadi secara persentase ini netral, kembali di angka 6.958 secara closingan ya teman. Walaupun secara jumlah emiten hari ini lebih banyak yang melemah sebenarnya, dengan jumlah emiten yang melemah 383, sedangkan yang menguat hanya 253 emiten. Dan secara sektoral kita perhatikan juga lebih banyak yang merah sebenarnya hari ini. Kecenderungan lebih ke arah koreksi wajar ya kalau saya bilang. Jadi cukup netral kalau saya bilang hari ini secara sektoral pun. Lalu untuk rupiah, so far rupiah kita ini kembali sedikit melemah lagi ya, sekarang di angka 15.550-an untuk rupiah kita. Oh ya, sekilas untuk bursa ya, ada info nih yang dimana Bursa Efek kembali mengkaji untuk kembali membuka kode broker teman. Jadi setelah 2 tahun berlalu ya, kita tahu dulu sempat dibuka untuk kode broker sewaktu jam perdagangan, lalu kemudian akhirnya ditutup ya dengan berbagai alasan, dan akhirnya di sini bursa membuka wacana ataupun mengkaji kembali untuk membuka kode broker di jam perdagangan. Ini tentu membuat pro kontra ya di kalangan para investor maupun para trader. Tentu kalau untuk di kalangan para investor ya, itu menjadi cukup menarik karena bisa terlihat nih siapa yang memang akumulasi ya. Karena kan dulu terkenal dengan yang namanya istilah bandarmologi teman-teman. Jadi bisa di tracking untuk kode broker siapa aja nih yang melakukan akumulasi dan juga yang melakukan distribusi. Dan juga ini tentu menguntungkan untuk para investor retail yang memang mengandalkan dalam tanda kutip metode bandarmologi ya. Jadi mengikuti bandar dalam istilahnya sinyal sahamnya teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah kabar baik atau kabar buruk? Nah, kalian bisa tuliskan teman-teman di kolom komentar ya. Menurut kalian ini kalau misalkan kode broker dibuka lagi nih, ini merupakan sebuah hal yang baik atau justru hal yang kurang baik teman-teman? Karena ini bursa mengkaji hal tersebut dikarenakan jumlah transaksi ataupun volume nih yang menurun di tahun 2023 nih. Kalau kita lihat di sini, dulu di tahun 2021 kemudian 2022 ini transaksi meningkat, lalu kemudian di tahun 2023 ini transaksinya cukup menurun ya dibanding 2 tahun sebelumnya. Dan kalau menurut saya pribadi ini serta-merta bukan karena broker summary ya teman ya yang ditutup ataupun dibuka, tapi lebih kepada kondisi ekonomi mungkin yang membuat para investor lebih kepada wait and see ataupun menunggu kepastian yang ada di pasar teman. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi nggak ada hubungannya ya kode broker dengan penurunan jumlah transaksi atau harian saham di Bursa Efek Indonesia nih. Oke, jadi itu sekilas dari berita sekitar Bursa Efek ya. Nah, kita lanjut kemudian untuk teknikal. Secara teknikal hari ini tadi sempat saya bilang dia sempat menguji ya, kita sempat menguji ke 6.900, yang dimana kita bisa tandain ya di area tersebut merupakan area support pendek nih, karena so far berhasil mantul 2 kali di dekat-dekat 6.900-an.
Oke. Namun di sini so far ya kita masih perlu untuk break seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Masih perlu break ke atas 7.000 minimal teman-teman, minimal untuk bisa lanjut konfirmasi nih bahwa IHSG kita memang mau lanjut lah. Sedangkan untuk supportnya harus berhasil bertahan. Ini kalau saya pantau mungkin di kisaran 6.840 sampai 6.880 ya. Yang dimana di sini ada gap yang belum ditutup. Jadi saya rasa dalam minggu depan nih akan ada potensi bisa menguji ataupun menutup gap ke arah tersebut. Jadi so far di sini IHSG kita mungkin akan sedikit konsolidasi ya. Di sini mungkin akan menguji ke 6.890 sekalian tutup gap. Nanti baru kita pantau lagi nih apakah bisa berhasil bertahan atau justru akan ngedrop lagi teman-teman ya. Jadi so far untuk IHSG menurut saya akan sedikit konsolidasi dengan support yang harus dipertahankan adalah di level 6.800-an. Lalu untuk resistnya yang terakhir yang perlu di break yaitu di 6.980 sampai dengan 7.000-an. Oke, jadi itu sekilas untuk outlook market. Kemudian hari ini kita akan bahas sedikit sebuah emiten yang dimana hari ini ada saham OCBC yaitu Bank OCBC NISP teman-teman, yang dimana bank ini mengakuisisi Bank Commonwealth. Ya di sini untuk beritanya yang dimana OCBC akhirnya mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth Indonesia. Dan sehubungan dengan hal tersebut ya, hari ini Bank OCBC terlihat dari sahamnya kembali melonjak. Nanti kita akan bahas secara teknikal. Namun di sini sekilas ya kita lihat saham PT Bank OCBC melonjak seiring kabar bank tersebut telah melakukan penandatanganan sale and purchase agreement dengan Commonwealth Bank of Australia untuk membeli 99% saham di PT Bank Commonwealth Indonesia ya. Jadi akhirnya resmi diakuisisi oleh OCBC, tentu untuk memperkuat dari segi layanan dan juga konsumen teman-teman dari OCBC nih. Katanya OCBC merupakan sebuah bank yang cukup menarik ya, yang bertumbuh. Jadi bisa dipantau nih secara fundamentalnya. Lalu secara teknikalnya kita lihat. Kalau secara teknikal di sini kita perhatikan hari ini ada lonjakan penguatan sampai tadi ke 1.305 ya di sini. Namun yang cukup kurang bagusnya adalah terreject kembali nih, dan akhirnya closingan hanya di 1.170 ya. Walaupun secara volume kalau kita perhatikan ini merupakan volume yang cukup amat tinggi. Ini bisa ya mungkin setara ya dengan volume sewaktu di bulan Agustus 2022 lalu nih. Jadi ini merupakan volume tertinggi, jadi ada transaksi harian yang cukup tinggi hari ini. Dan di sini untuk OCBC kalau saya perhatikan ini sebagai bentuk rejection ya. Mungkin dulu yang nyangkut sewaktu di sini nih, sewaktu di atas. Ini mereka akhirnya bisa keluar, teman-teman. Bisa keluar melakukan penjualan, jadi sebagai bentuknya terjadi rejection. Namun menariknya untuk OCBC, kalau saya perhatikan di sini dia berhasil breakout resist pendeknya, which is di 1150 ya. Secara resist pendek berhasil tembus. Namun resist yang juga cukup penting yaitu di 1200 nih. Kalau saya pribadi mungkin lebih prefer untuk melihat OCBC ini kalau misalkan memang confirm ya mau lanjut, bisa break ke atas 1200 nih yang merupakan area resistennya. Jadi untuk OCBC silakan dipantau ya. Saya sih prefer masih bisa nih untuk momentum jangka pendek ya, secara spekulasinya ataupun memanfaatkan momentum. Di sini OCBC tadi akhirnya sempat koreksi dan bertahan. Di sini ada support di 1160 teman-teman. Ini ada support pendek ya untuk OCBC di 1160.
Untuk kalian mungkin yang mau coba pendek, ini silahkan dicoba ya. Dengan potensi mungkin yang terdekat itu menguji kembali ke harga 1200 teman-teman. Jadi yang mau coba spekulasi untuk scalping ya, saya rasa masih cukup oke dengan target sampai ke 1200. Dan untuk yang mau akumulasi, kalau saya pribadi mungkin bisa ya coba di 1150-an. Kalau misalkan berhasil di atas tersebut, harusnya ini bank ini bisa kembali untuk bisa lanjut lagi teman-teman. Karena kalau kayak gini nih dengan potensi jarum yang cukup panjang gini, ini kalau buat saya 50-50 ya, beneran bisa kembali lanjut lagi ke atas atau malah akan terjadi lagi ke bagian bawah teman-teman. Oke, jadi silahkan dipantau untuk OCBC NISP dari bank yang saya rasa cukup menarik nih, bank yang bertumbuh, yang hari ini dari beritanya adalah mengakuisisi Commonwealth, Bank Commonwealth teman-teman. Oke, dan kemudian yang terakhir saya akan memberikan beberapa pantauan untuk besok, mungkin bisa diperhatikan ya. Yang pertama untuk TIMS, di sini untuk timah ini saya melihat ada potensi untuk bisa rebound pendek ya. Setelah TIMS ini berhasil bertahan di support, which is di 640-an, ada support, akhirnya TIMS berhasil bertahan. Jadi secara jangka pendek, saya rasa ada potensi rebound dengan target mungkin akan menguji ke 690 sampai 710. Oke, jadi untuk area spekulasi silahkan ditunggu aja, silahkan dispekulasi di atas 640-an ya. Selama masih berhasil bertahan di atas harga tersebut, saya rasa ada potensi bisa menguji sampai ke 690 710. Oke, itu yang pertama untuk TIMS pantauannya. Lalu yang kedua ini dengan Bank CMB Niaga. Di sini saya lihat Bank CMB Niaga beberapa hari terakhir cukup survive ya, berhasil bertahan di sini di atas support. Kalau saya cek secara time frame kecil, ini OCBC lagi, Bank CMB Niaga berhasil bertahan di atas support di 1690 sampai dengan 1700 sini ya. Ini merupakan supportnya, so far berhasil bertahan. Jadi saya rasa ini untuk CMB Niaga ada potensi kembali bisa menguat dan kembali menguji ke resist atas di 1740 sampai 50-an ya untuk targetnya. Dan kalau misalkan berhasil di breakout nih resist tersebut, ini arahnya bisa kembali menguat ke 1800-an teman-teman. Oke, jadi silakan dipantau untuk Bank CMB Niaga untuk pantauan yang kedua. Dan yang terakhir untuk Amar, ini Bank Amar Indonesia saya lihat cukup menarik ya. Kalau kita cek secara weekly di sini, setelah berhasil breakout dari trendline di sini, kemudian akhirnya dalam beberapa minggu terakhir ini proses pullback, dan terlihat pullbacknya juga cukup strong ya. Ada momentum yang mempertahankan di area tersebut. Jadi ini untuk Amar silakan dispekulasi di atas 310 teman. Silakan dispekulasi dengan target bisa menguat. Yang pertama menguji mungkin ke 330 nih, ada resistennya yang terdekat. Misalkan berhasil di breakout, maka nextnya bisa lanjut untuk following the trend aja teman-teman ya. Ini bank yang cukup menarik nih untuk Amar, jadi silahkan dipantau ya teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk 3 pantauan untuk besok. Yang pertama TIMS, ini ada potensi rebound. Kemudian untuk Bank CMB Niaga juga sama ya, bisa kembali menguat lagi saya rasa ini. Lalu juga untuk Bank Amar, so far progresnya cukup menarik buat saya pribadi, jadi bisa kalian pertimbangkan ataupun bisa kalian pantau. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini.
di dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 17 November 2023. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade.